Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia mengawali video di hari Minggu nih. Wah, jarang-jarang saya bikin video di hari Minggu siang, sore kayak gini. Kenapa saya buat ini? Ya, karena tiba-tiba di handphone saya ada muncul notifikasi bahwa ada berita kapal perang Amerika ya, transit di Selat Taiwan. Wah, ini memicu ketegangan pastinya ya. Siapa yang nggak tegang kondisi karena China mengklaim bahwa Taiwan adalah wilayah part of them, bagian dari wilayah mereka, dan Amerika kalau sampai di selat itu dianggap mengganggu kedaulatan. Dan jika China tidak menahan diri, ini akan bisa memicu konflik. Wah, please deh. Kalau kayak begini, berita baik apapun yang ada di bursa saat ini terkait ekonomi Indonesia dan sebagainya, ini bisa tiba-tiba auto ambiar ya. Jadi hati-hati aja teman-teman semua. Sebaliknya, ya berbahagialah yang lagi pegang saham-saham komoditi ya. Nanti komoditi bisa langsung auto rebound, auto rally lagi. Tapi come on man, kita tidak mau itu. Ujung-ujungnya apa? Inflasi. Inflasi akan semakin menggila dan itu tentu saja kita tidak mau itu terjadi ya. Menggila tidak saja dirasakan oleh rakyat Indonesia pastinya, tapi seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Kok kayak gini, kayak seakan kayak konspirasi teori ya. Kayak mereka itu seakan-akan tidak mau ekonomi berjalan dengan baik, dengan aman, tanpa gangguan gitu ya. Mereka selalu cari gara-gara terus ya. Nah, ini yang kita lihat kayak market makernya itu kayak berani mendanai. Ini kelas kakap ini market makernya ya, udah bukan kelas-kelas yang Indonesia, kelas lokal. Ini market makernya ini sampai mungkin mendanai perjalanan kapal perang sampai di situ sehingga menimbulkan ketegangan geopolitik di Asia dan ujung-ujungnya apa? Harga komoditi naik, yes. Wah, ini kelas kakap ini. Ini menggorengnya, yang digoreng nggak cuma sekedar lokal doang ini, seluruh dunia. Wah, semoga tidak gosong jadinya. Ya, jadi hati-hati aja teman-teman semua ya. Kita cukup optimis dan sampai sekarang masih optimis. Tapi kalau begini caranya, ya kita jadi berpikir ulang atau mereview target, planning semua ya. Harapan kita hari Senin tetap adem, suasana kondusif, market masih bisa jalan. Tapi kalau buat kita retailer mungkin nggak terlalu pusing karena kita kalau mau exit tinggal satu kali tekan enter aja mungkin beres sudah, kita udah keluar. Tidak sama halnya dengan institusi. Mereka-mereka ini kalau sudah terlanjur masuk ya udah cuma bisa pasrah. Paling mereka nambah posisi ketika melemah dan itu sebagai buy on weakness ya. Jadi kondisi kayak gini membuat kita jadi galau ya, jadi tambah galau nih. Moga-moga semua baik-baik saja ya, nggak terpancing, nggak terpicu aksi provokasi ya, dan kedepannya kita masih setidaknya ngelewatin ini dulu deh, Agustus dulu deh. Agustus tetap hijau. Nah, ini nanti September. Nah, makanya kemarin sempat bilang, Pak, ada isu apa nanti September bisa 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 merah gitu. Ya, bisa saja isunya jadi kayak gini kan. Jadi kayak ginilah jadinya. Ada aja yang bikin isu jadi merah ya. Moga-moga tidak apa yang kita takutkan, kita khawatirkan tidak terjadi. Dan kemarin saya sudah sempat ulas sedikit, saya sudah sempat singgung sedikit mengenai IHSG, ada di video ulasan weekly ya, tren IHSG bagaimana. Nah, ini kan kemarin saya cerita IHSG potensi pada dasarnya masih bergerak naik. Nah, kalau kayak begini ya kita kita lihat ya, ternyata komposit memang sudah ada di resisten nih, ternyata teman-teman ya. Ternyata ini dia. Nah, ini dia komposit kita. Komposit kita kita lihat ya pergerakannya ya. Ya, kalau dia sampai lanjut koreksi nggak heran ya. Ya, lagi-lagi kayak soalnya kayak kok bisa pas banget ya dia kondisi kayak gini ya.
Nanti kalau memang Senin ternyata suasana memanas, ini bisa tambah ambiar lagi nih. Kok bisa tahu gitu loh, ngepas banget ya di saat ini kapal perang Amerika singgah ke Selat Taiwan gitu ya. Nah, kok bisa pas? Saya tidak tahu juga kalau bisa begitu. Tapi intinya kita siap-siap aja kalau kondisi kayak gini. Jadi jika IHSG jebol level itu selendang adalah 7.080. Jadi jika IHSG jebol 7.080, saya rasa waktunya untuk amankan cuan dulu. Ya, kita jaga-jaga dulu, standby dulu, standby cash. Maksud saya nanti ketika market sudah mulai tanda-tanda recover, kita mulai buyback lagi. Ya, daripada kita galau nggak bisa makan nggak bisa tidur, mending gitu. Oke. Nah, transaksi kemarin juga di penutupan asing nesel ya, minus 164,2 miliar, dan transaksi juga ya overall oke sih, di atas rata-rata 12,332 triliun transaksinya. Tapi ini bukan yang terbaik. Yang terbaik ada di level kemarin sempat paling ramai itu di 13 triliun lebih. Jadi pada dasarnya masih nggak terlalu, nggak berarti ini menunjukkan tren yang bagus juga gitu. Jadi kita tetap sabar-sabar dulu aja ya. Nah, itu komposit kita. Terus kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu sektoral. Analisa yang kayak kemarin mungkin tinggal nonton lagi. Saya cuma ngulang aja kondisi ini, menyikapi besok, buat besok atau 1 minggu ke depan, di mana biasa aja suasana menjadi memanas ya. IDX Basic, IDX Basic ya ternyata juga masih lanjut koreksi nih. Dia masih belum kemana-mana, masih malah cenderung kalau dia bisa jebol V-line ini goodbye. Jadi bisa saja dia ngikut, tiba-tiba ada konflik perang dan tiba-tiba turun ya, kayak cocokmologi gitulah. Terus consumer cyclical juga masih sideways. Berarti banyak yang wait and see rupanya. Jadi sudah pada mencium gelagat itu. Ya nggak heran lah. Saya juga beberapa waktu lalu kan sudah bilang kan, sudah ada singgung-singgung konflik China, Rusia, potensi dan sebagainya. Di morning briefing lah terutama. Terus energi juga naik tapi membentuk candle yang kurang enak, bisa saja koreksi juga. Sektor finance, kepetok V-line dan candle jadi merah. Healthcare, healthcare juga masih di bawah ya, masih cenderung nyelam, sempat rebound tapi dia dibanting lagi, ya gitulah. Sedangkan sektor industri ini juga sama, candle merah tebal. Ya, harapannya tidak terjadi aksi jual besar-besaran lagi karena dia lagi di pucuk nih, lagi di puncak. Moga-moga bisa rebound. Terus ada, habis industri ada infrastruktur. Infrastruktur salah satu yang menarik sih sebenarnya ya. Udah di bottom banget dan dia lagi ada pola reversal. Nah, ini harusnya juga masih bisa rebound nih kayak gini ya. Oke nih. Rebound dari support. Nah, kalau ini bisa rebound sih menarik. Terus habis infrastruktur ada consumer non cyclicals. Nah, ini kan kepentok sama resisten, dia swing dulu. Nanti kalau dia swing lagi di sini ya silakan. Properti, wow, properti juga masih dalam tren naik yang oke ya. Habis properti ada Tekno, juga sideways, tapi merah, tapi naik dalam landai. Kalau beberapa hari terakhir sih kelihatan sideways, tapi kalau dalam secara keseluruhan dia masih dalam tren naik yang cukup lumayan. Terus transportasi, nah transportasi tambah nyelam lagi nih, jadi saya masih nggak rekomen lah, apalagi transaksinya juga kecil kan, jangan dulu. Ya oke, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 29 Agustus 2022, dan kita masuk rekomendasi. Rekomendasi pertama jatuh pada saham ESA, Surya Esa Perkasa, breakout, wow keren, lanjut, moga-moga lanjut. Kemudian Akra, nah ini komoditi ya, kalau konflik terjadi ini juga masih salah satu diuntungkan.
apalagi juga selain itu ada berita positif lainnya dari dia punya ekonomi khusus ya, dan salah satu produsen kaca terbesar juga akan masuk dan sudah beli tanah di GIP GIPE atau apa gitu loh yang dari Accra punya. Terus habis itu Accra ada Friend. Nah, Friend ini juga baru bangkit dari support. Moga-moga besok bisa lanjut. Kalau besok bisa lanjut, nah berarti aman sudah ini Friend. Habis itu ada Harum. Nah, ada dua emiten nikel yang tadi hari ini saya bagikan. Pertama adalah Antam, sorry, yang tadi sudah saya share Antam ya kalau nggak salah ya. Antam apa info. Terus kedua ini Harum. Nah, Harum ini kepentok V-line dan dia swing. Nah, kalau dia bisa rebound lagi cakep karena secara dia ada dua user bottom ya kodenya. Tadi Antam coba cek udah 11 belum sih? Oh, Antam goodbye malah. Antam goodbye. Ini ngeri nih. Antam Inco masih mending lah. Inco kayak Harum ada di V-line, ada di Selena. Kalau Antam sudah goodbye. Oke, ya terakhir last but not least adalah NRG. NRG ini juga menarik karena beberapa kali kita pantau dia cukup kuat ketika mantul dari support. Moga-moga sampai di level 262 ini, kalau bisa sampai 262 ini sih bisa breakout, cakep banget nih. Ya, itu energi sebagai penutupan rekomendasi tanggal 29 Agustus 2022. Dan lanjut kita masuk ke pertanyaan, saham-saham apa aja yang bisa ditanyain buat teman-teman semua. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau ulas Tower sedikit. Tower ini kan udah mau tender issue di level harga 1.300, sedangkan ini teman-teman mungkin ada yang masih ada hold on position dan sebagainya. Nah, tinggal pribadi masing-masing, kepengen beli atau mau mending dijual aja. Dijual di harga 1.300 pun untung gitu kan. Kalau saran saya sih, kalau mau jual aja, silakan. Mau ikut tender offer silakan. Itu hak kok. Dan yang penting kan bisa cuan ya, cuan lumayan cuannya kalau nggak salah berapa persen. Ya, itu rekomendasi kita. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Sebentar. Tumben agak lama. Ngopi dulu. Ya, nunggu ngopi dulu. Ngantuk ini. Cuma ada pertanyaan satu tambahan yaitu ESA. Ya, cuma ada satu yaitu ESA. Minta tolong target. Oke, siap. Average 1080 ya. Cakep juga. Nah, kemudian ESA sudah saya rekomendasikan juga. Jadi kalau mau target sebenarnya gampang banget ya. Ini tinggal lanjutin aja. T1 udah capek dong, 1220 udah capek. Sekarang tinggal dia apakah mampu naik ke atas target berikutnya 11290. Terus 1365. Nah, ini targetnya. Tinggal bisa sampai ke situ apa enggak ya. Kalau bisa sampai sini sih oke banget ya. 1365 ini. Secara harga amunnya juga naik dan konflik ini aduh juga tentu saja serta-merta membuat saham ini jadi dapat impact positif. Banyak sih sebenarnya dapat impact positif dari emiten-emiten yang terlibat perang. Baik, itu dulu semuanya. Terima kasih atas atensinya ya. Kita buat pendek aja, singkat, padat, dan jelas. Cukup saya rasa karena juga toh saya sudah buat market review kemarin yang mana isinya juga lumayan cukup detail lah. Oke, itu aja. Saya mau menikmati kembali waktu bersantai saya di akhir minggu ini sembari menyusun materi karena besok saya akan ada meeting besar. Ya, bismillah guys. Sampai jumpa semuanya. Enjoy your weekend ya. Last minute sih. Ini udah terakhir. Nggak usah mikirin tradingan lagi, saya sudah pikirin ulasannya. Silahkan nonton pelan-pelan, dikunyah pelan-pelan, dan moga-moga dimengerti semua. Sampai jumpa semuanya.
senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu kembali di akhir pekan ini. Stay safe semua, stay healthy, and God bless you all. See you.